Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus penyimpangan dalam persidangan pidana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Antasari, yaitu mantan ketua KPK yang dijatuhi vonis penjara 18 tahun. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Antasari terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap bos PT Putra Raja Wali Banjaran Nasaruddin Zulkarnain pada 14 Maret 2019. Majelis hakim yang dipimpin oleh Heri Suwantoro memaparkan hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya ayah serta suami dari anak dan istri korban. Majelis hakim juga menganggap perbuatan Antasari tidak pantas dilakukan oleh terdakwa yang notabene berprofesi sebagai penegak hukum. Sementara untuk hal yang meringankan, Antasari berperilaku sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum dan berjasa dalam penegakan hukum, khususnya pemberatan tindak pidana korupsi. Majelis hakim berpendapat unsur sengaja dakwaan pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 ayat 1 junto pasal 340 KUH pidana telah terpenuhi. Unsur melakukan atau turut serta melakukan, misalnya Antasari dianggap berperan dalam merencanakan pembunuhan Nasaruddin. Majelis hakim bahkan melihat ada kerjasama yang erat Antasari dengan para terdakwanya yang lain. Lalu, untuk unsur menganjurkan, majelis hakim mengungkapkan rangkaian fakta pada saat Wiliardi menerima dana operasional sebesar 500 juta dari Sigit. Sebelumnya menyerahkan dana itu, Sigit melaporkan kepada Antasari yang kemudian langsung memberikan persetujuan. Dengan demikian, terdakwa Antasari Azhar telah memberikan kesempatan sarana dan keterangan sehingga unsur ketiga menganjurkan telah terpenuhi pula. Untuk unsur dengan sengaja, majelis hakim merujuk kepada keterangan saksi Direktur Pengelolaan Informasi dan Data KPK Budi Ibrahim di persidangan. Budi mengaku pernah diperlihatkan foto Nasaruddin terkait upaya penyadapan. Lalu Budi meminta kepada Antasari agar penugasan penyadapan telepon genggam Nasaruddin dihentikan. Namun Antasari menjawab, "Saya atau dia yang mati." Dengan begitu, majelis berkesimpulan kalimat Antasari merupakan hendak meninggalnya Nasaruddin sekali sebagai wujud dari kesengajaan. Unsur direncanakan terlebih dahulu terkait dengan keterangan Edwardus yang mengaku pernah meminta amplop coklat berisi foto Nasaruddin dan Rani Juliani dan foto mobil Nasaruddin. Amplop itu diterima ketika Edo bertemu Wiliardi dan Jerry. Usai mendengarkan putusan, dengan lantang Antasari menyatakan akan mengajukan banding. Ia merasa keberatan atas vonis majelis hakim yang dinilai berat itu. Dalam persidangan yang objektif ini, sebagai warga negara, hukum memberikan kesempatan kami untuk mewujudkan kebenaran dan menggapai keadilan. Dalam kesempatan ini kami mengajukan banding, ujarnya dengan lantang. Sementara penuntut umum mengaku akan menggunakan waktu untuk pikir-pikir atas putusan majelis hakim. Ketua Tim Penasehat Hukum Junifer Girsang menyatakan kecewa atas putusan majelis hakim. Junifer menilai putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Argumentasi hakim, kata Junifer, tidak seperti saat persidangan-persidangan sebelumnya. Kesimpulannya, persidangan itu tidak seperti hakim yang bijak. Kita harapkan pertimbangan itu murni dari mereka, bukan dari orang lain, ujar Junifer. Penasehat hukum lainnya, Magdir Ismail, menilai majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya justru menyederhanakan persoalan. Pertimbangan hakim, menurut Magdir, memiliki banyak celah sehingga hakim terkesan ragu dalam menjatuhkan hukuman.